Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mulyani untuk belajar biologi. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang alat pencernaan makanan, yaitu tentang usus besar. Ya, usus besar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian yang naik disebut dengan ascendant, kemudian bagian yang mendatar disebut dengan transversum, dan bagian yang menurun disebut dengan descendant. Nah, apa fungsi atau apa yang perlu kalian ketahui tentang usus besar? Jadi, makanan yang tidak berhasil dicerna bersama-sama sel-sel epitel usus yang rusak akan menuju ke usus tebal atau kolon menjadi feses. Di sini, sisa-sisa makanan tersebut akan mengalami perombakan dengan bantuan bakteri usus, misalnya Escherichia coli. Dengan bantuan bakteri ini pula, di dalam kolon dapat dihasilkan vitamin K dan vitamin B12. Pada kolon terjadi pengaturan kadar air dari feses, dan di dalam kolon feses terdorong sedikit demi sedikit oleh gerakan peristaltik mendekati rektum atau poros usus. Bila lambung terisi oleh makanan, maka akan timbul rangsangan dari lambung yang diteruskan ke kolon, sehingga timbul rangsangan untuk buang air besar atau yang biasa disebut dengan defekasi. Jadi defekasi itu apa? Defekasi itu BAB, ya, istilah lain dari BAB. Rangsangan semacam ini disebut dengan rangsangan gastrokolik, ya. Jadi rangsangan ingin BAB. Karena apa tadi? Karena adanya dorongan dari lambung. Antara usus halus dengan usus besar itu terdapat usus buntu, dan pada usus buntu terdapat tambahan usus kecil yang disebut dengan umbai cacing atau apendik. Nah, untuk mencegah agar sisa makanan yang sudah masuk ke kolon tidak kembali ke usus halus, maka di antara kedua usus itu terdapat klep yang disebut dengan empang Bauhini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi proses yang terjadi di dalam usus besar, yang pertama berarti di situ terjadi penyerapan air. Kemudian yang kedua yaitu terjadi pembusukan. Pembusukan ini dilakukan oleh adanya bakteri Escherichia coli. Makanya kalau kita mau BAB, kemudian biasanya apa? Buang angin terus, baunya busuk. Kenapa? Karena di situ terjadi proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Walaupun demikian, bakteri tersebut selain membantu pembusukan, juga membantu pembentukan vitamin K. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu setelah sampai di rektum, maka feses akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus itu adalah lubang akhir dari saluran pencernaan, di mana dinding anus itu terdiri atas 2 lapisan otot, yaitu sebelah luar merupakan otot urik dan sebelah dalam tersusun atas otot polos, ya. Jadi pada bagian anus itu ada sphincter, ya, yang mengatur feses keluar dari saluran pencernaan makanan kita. Ya, demikian materi tentang usus halus, usus besar. Kita lanjutkan dengan gangguan pada pada sistem pencernaan makanan.